Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan untuk pemodelan dan simulasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rainan Akbar dan Saya Sadam Andika Putra Darmawan. Dan saya Najar Azmi. Pertama di sini kami akan menjelaskan mengenai rumusan masalahnya. Di sini pemerintah berencana membangun sistem pendeteksi kemacetan jalan raya yang dapat memberikan lokasi titik kemacetan berdasarkan kepadatan kendaraan di satuan unit lokasi. Untuk tujuan tersebut, tim peneliti yang terlibat mencoba membuat sebuah sistem yang dapat menyimulasikan arus kendaraan di jalan raya. Asumsi-asumsi awal jalur kendaraan pun telah disepakati, yaitu yang pertama, seluruh kendaraan adalah mobil. Yang kedua, jalur kendaraan memiliki hanya satu jalur berbentuk siklis, seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk yang ketiga, perilaku pengendara diatur atau dibatasi menjadi hal berikut. Peraturan pertama, kendaraan hanya dapat bergerak maju dan demi keamanan tidak boleh melebihi kecepatan tertentu Vmax. Peraturan kedua, pengendara memperhatikan jarak dengan mobil di depan untuk menghindari tabrakan. Peraturan ketiganya, kecenderungan pengendara untuk menginjak rem yang menyebabkan mobil melakukan perlambatan mengikuti peluang tertentu. Selanjutnya, untuk metode penyelesaian, hal yang harus dilakukan untuk menyederhanakan aturan sistem yaitu pertama, dikarenakan jalur berbentuk siklis, maka setelah satu putaran mobil akan kembali ke titik awal. Bayangkan sebuah karet gelang diputus sehingga dapat dibentangkan menjadi sebuah garis horizontal, di mana titik-titik ujung tadinya bersatu, kemudian jalur horizontal kita partisi menjadi M subinterval, sehingga posisi mobil dalam jalur siklis adalah X1, X2, dan seterusnya. XM dan XKM plus 1 sama dengan X1 untuk K sama dengan 1, 2, dan seterusnya, merupakan jumlah putaran. Kedua, terlebih dahulu kita sederhanakan sistem dengan model posisi X dan T yang diskrit. X elemen X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan seterusnya. XM sama dengan M. Dan waktu diskrit T elemen N0 sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Perilaku pengendara disederhanakan menjadi seperti berikut. A. Penyederhanaan rule 1 itu menambahkan 1 unit satuan kecepatan untuk kecepatan setiap mobil per satuan unit satuan waktu. Dan kecepatan setiap mobil tidak boleh melebihi batas kecepatan yang dibolehkan Vmax. Artinya, Vt plus 1 sama dengan Vt plus 1 kurang dari sama dengan Vmax. Untuk kedua, penyederhanaan rule 2, misalkan jarak aman antar dua mobil beriringan adalah D, maka kecepatan setiap mobil harus memenuhi V kurang dari sama dengan D min 1. Penyederhanaan rule 3, pengemudi memiliki kecenderungan untuk mengerem dengan unit kecepatan P yang mengakibatkan mobil mengalami perlambatan sebesar 1 satuan unit kecepatan, sehingga jika menginjak rem, kecepatan menjadi Vt plus 1 sama dengan Vt min 1 lebih dari sama dengan 0, karena mobil tidak diperbolehkan mundur. Untuk update kecepatan seperti ini, untuk posisi seperti ini. Kemudian berdasarkan model di atas, kami diharuskan membuat pemodelan sesuai dengan ketentuan berikut. Mungkin langsung ke ini. Baik, untuk algoritma programnya saya akan menjelaskan. Pertama di programnya, pertama kami mengimport library yang akan dipakai di dalam program. Ada matplotlib, ada numpy, terus ada eviton. Selanjutnya ada global parameter. Global parameter ini ditentukan kita mengikuti sesuai dengan soal, yaitu dengan penyelitasan yaitu M yang dilambangkan dengan M yaitu bernilai 100, lalu dengan probabilitas bernilai 0,3, lalu D yaitu jarak antar mobil itu ada 2, lalu dengan banyaknya mobil yang dilambangkan N yaitu 20, lalu dengan Tmax bernilai 1000 dan Pmax-nya bernilai 5. Lalu selanjutnya ada array untuk menyimpan jalur mobil, yaitu dengan variabel dinamakan jalur. Lalu ada juga post awal randian yang berguna untuk merandom posisi awal sebuah mobil. Lalu ada juga variabel untuk menampung kecepatan. Lalu ada juga variabel yang menampung nilai yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan rata-rata yang balik
dengan penamaan variabel balik pos, array balik pos. Lalu selanjutnya ada juga program untuk pembuatan plot jalur mobilnya. Selanjutnya ada ke bawah. Selanjutnya ada update pos for simulasi. Ini berguna untuk update posisi mobil untuk yang nantinya akan digunakan di dalam simulasi mobil. Lalu ada juga perpindahan posisi mobil yang nantinya akan digunakan di dalam grafik hasil grafik simulasi. Di sini ada lanjut. Selanjutnya juga di sini fungsi feed animasi ini berguna untuk membuat sebuah simulasi yang nantinya akan diproses di fungsi hasil feed ini ke dalam yang nanti hasilnya atau hasil outputnya itu berupa video. Selanjutnya ada fungsi yang berguna untuk menghitung kepadatan mobil. Di sini terlihat pertama kita membuat sebuah array yang akan menampung nilai kepadatan tersebut, lalu akan dihitung dengan mengulang sebanyak range estimate yaitu 1000. Lalu selanjutnya akan dibuat dari hasil perhitungan kepadatan di atas yang akan dibuat sebuah graf untuk menunjukkan sebuah kepadatan mobil di dalam simulasi. Lalu selanjutnya juga ada kepadatan mobil dengan panjang lebih dari 5 unit atau 5 mobil. Fungsi ini dibuat untuk menjawab soal yang menunjukkan kepadatan yang lebih dari 5 mobil. Selanjutnya juga ada perhitungan total dan rata-rata waktu ke posisi awal. Selanjutnya, untuk program yang ini atau algoritma yang ini, setelah menghitung total dan waktu rata-rata mobil, di sini akan dibuat sebuah plot yang akan menunjukkan waktu rata-rata mobil kembali ke posisi awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasannya. Bisa dilihat di sini selama simulasi berjalan T-Max yang bernilai 1000, kepadatan mobil di setiap iterasi waktunya naik turun. Bisa dilihat dari grafik di atas, titik tertinggi kepadatan mobil bernilai 10 di sekitar iterasi waktu 200, 700, dan 900. Kemudian kepadatan kendaraan dengan panjang 5 unit terjadi diantaranya di iterasi ke-32, ke-37, 52, 53, sampai dengan 66, 67, kemudian iterasi ke-34, dan seterusnya. Selanjutnya, waktu rata-rata mobil kembali ke posisi awal, bernilai 3,8 untuk rata-rata waktu dan 76 detik untuk total waktu seluruh mobil ke posisi awal. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil simulasi kami ini, bahwa semakin besar density, maka waktu yang diperlukan untuk mobil kembali ke posisi awal akan semakin lama. Hal tersebut disebabkan karena semakin besar nilai density, maka waktu yang diperlukan untuk mobil kembali ke posisi awal lebih lama. Sedangkan jika nilai density kecil, maka waktu yang diperlukan akan semakin cepat. Nah, untuk hasil video simulasi dari program yang telah dibuat adalah seperti ini. Jadi kembali lagi ke detik 0. Terlihat dari awal posisi masing-masing mobil tersebut dibuat secara random, tetapi tidak menumpuk-numpuk. Setelah dijalankan, mobil akan berjalan dan akan mengerem sesuai probabilitas yang didapatkan. Mobil akan berulang seperti di soal yang berbentuk siklus.
Lalu setelah mobil mencapai ujung jalan akan kembali lagi ke posisi awal deh. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.